Hello sahabat Lee Jun Sang School of Network. Jumpa lagi dengan saya pada obat yang kelima. Bagaimana mengatasi jaringan Anda yang susah closing. Ya, jadi presentasinya rutin tapi nggak closing-closing. Pada sesi kali ini adalah bagian daripada tahapan di diagnosa kedua, yaitu berkenaan dengan follow up. Follow up adalah lanjutan daripada kegiatan prospecting atau fact finding atau menemukan kebutuhan yang dilanjutkan dengan presentasi solusi dan baru kemudian dilakukan yang namanya follow up. Jadi pada sesi kali ini kita akan bahas bagaimana ciri-cirinya Anda mengatasi jaringan Anda atau mungkin Anda sendiri yang hari ini melakukan banyak sekali presentasi. Anda sudah hebat presentasinya, Anda sudah jago presentasinya, Anda sudah sering presentasinya sesuai dengan yang namanya goal setting harian, tapi nggak ada yang closing. Ya, nah masalahnya mungkin saja adalah salah satu daripada diagnosa yang akan kita sampaikan hari ini. Dan juga termasuk obatnya bagaimana tentunya ya, mengatasi banyak presentasi yang nggak closing-closing. Yang pertama, sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan kepada Anda semua mengenai respon setiap presentasi solusi yang Anda telah lakukan. Respon setiap presentasi solusi yang Anda lakukan itu pasti hanya ada dua, yaitu positif dan juga negatif. Atau ada juga yang setengah-setengah, tapi saya tidak bahas di sini ya. Ada positifnya, ada negatifnya ya. Nah, jadi yang positif ya, mereka yang positif setelah Anda melakukan presentasi solusi, itu juga tidak akan terjadi closing. Ya, jika Anda tidak melakukan yang namanya trial closing. Trial closing adalah sebuah upaya yang mengarahkan prospek untuk segera closing. Ya, apa itu saya akan bahas pada slide berikutnya. Jadi sekali lagi, jika Anda sudah presentasi solusi dan prospek Anda sudah positif, tapi kalau Anda tidak lakukan trial closing, pasti prospek itu juga tidak akan closing dengan Anda. Nah, inilah kesalahan kebanyakan ya para pelaku bisnis jaringan. Mereka stop sampai di situ. Jadi ketika mereka sudah ketemu prospeknya positif, sangat positif bahkan, tapi mereka tidak melanjutkan kepada trial closing. Sehingga akhirnya prospeknya belum closing gitu ya. Dan mereka akhirnya menunggu-nunggu, kapan nih prospek saya closing? Karena mereka nggak tahu caranya, bagaimana caranya agar orang itu bisa segera closing. Nah, ini sering jadi masalah sahabat sekalian ya. Nah, oleh sebab itulah kita akan bahas obatnya bagaimana nih ya. Kemudian yang kedua, hal yang terjadi dalam proses setelah presentasi solusi adalah prospek Anda negatif ya. Negatifnya mengenai banyak hal ya. Nah, jadi poin penting yang pertama adalah orang mengungkapkan negatif atau keberatan itu kadang-kadang bukanlah masalah sebenarnya. Jadi tugas Anda adalah ketika menemukan respon presentasi solusi yang negatif, ya maka tugas Anda pertama, Anda temukan dulu masalah sebenarnya apa. Artinya betulkah itu yang menjadi sumber masalah yang membuat dia ragu untuk join. Ya, nah ketika Anda sudah betul-betul meyakini bahwa betul-betul itulah masalah sebenarnya, baru Anda lanjutkan dengan yang namanya menangani keberatan atau handling objection. Ya, nah ini juga sangat penting. Ya, jadi sekali lagi ketika banyak sekali para pelaku bisnis jaringan menemui prospek mereka setelah melakukan presentasi solusi ternyata jadi negatif, mereka akhirnya nggak tahu cara mengatasinya. Tidak bisa mengatasi keberatan-keberatan prospek. Sehingga akhirnya mereka mundur teratur. Ya kan, karena tidak tahu caranya bagaimana mengatasi keberatan, akhirnya mulai putus asa. Karena mereka tidak bisa menghandle semua keberatan yang terjadi di lapangan. Ya, nah oleh sebab itulah makanya sahabat sekalian, hari ini kita akan bahas bagaimana respon Anda ya sebagai pelaku bisnis jaringan ketika menemui orang yang positif bagaimana, dan juga orang yang negatif bagaimana. Kedua-duanya perlu tindak lanjut. Ya, itulah yang namanya trial closing dan juga menangani keberatan sahabat sekalian. Lalu sahabat sekalian, ya kan, tentunya untuk mengetahui prospek Anda setelah presentasi solusi itu positif atau negatif, Anda harus tahu caranya. Ya, karena sekali lagi, sesuai dengan yang saya sampaikan pada sesi training sebelumnya, tidak semua orang akan mengungkapkan sesuatu secara gamblang. Ya, terutama berkenaan dengan hal positif atau negatif daripada presentasi solusi yang Anda sampaikan. Orang yang tipe koleris dan sanguinis itu cenderung akan mengungkapkannya di awal pertemuan bahkan. Tapi tipe melankolis itu perlu waktu. Ya, dan tipe plekmatis tidak akan pernah mengungkapkan positif atau negatifnya. Ini Anda harus pahami ya. Nah, intinya adalah dari semua tipe 4 orang yang akan Anda temui, Anda harus sesegera mungkin menemukan jawabannya. Ya, khususnya Anda harus lakukan pada saat setelah Anda melakukan presentasi solusi. Langsung pada saat setelah melakukan presentasi solusi ya. Nah, caranya bagaimana? Sederhana.
Anda harus tanya hal-hal berikut ini. Dan Anda perhatikan baik-baik jawabannya. Ya, karena dari jawabannya lah Anda akan tahu, sahabat sekalian, apakah prospek Anda positif atau negatif dengan konsep yang Anda sampaikan kepada mereka. Pertanyaan yang pertama, lihat baik-baik cara bertanya. Gimana Bapak Ibu? Ya, sampaikan namanya, misalnya Budi. Gimana Pak Budi menarikkan bisnisnya? Nah, Anda perhatikan baik-baik. Menarikkan bisnisnya ini adalah sebuah pertanyaan, ya, dan sekaligus adalah sebuah pernyataan. Ya, jawabannya menggiring ke iya jawabannya. Jadi tidak ada cara lain. Jawabannya pasti iya. Tapi tentunya sebelum Anda menanyakan ini, Anda harus menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan dia dulu. Jadi artinya begini, pada saat Anda melakukan presentasi solusi, orang kan pasti bertanya. Dan Anda harus memberikan kesempatan kepada mereka bertanya sepuas-puasnya, ya. Dan Anda harus jawab sepuas-puasnya pertanyaan mereka, ya. Nah, ketika Anda lihat bahwa pertanyaan mereka sudah selesai, barulah Anda ajukan pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Nah, contoh yang pertama tadi, gimana Bapak Ibu, Pak Budi menarikkan bisnisnya? Nah, itu ya. Nah, kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, menurut Pak Budi ini, lebih bagus paket kecil atau paket besar ya Pak? Nah, ini sekaligus ngetes pemahamannya dia, ya, dan sekaligus untuk menyampaikan kembali, menegaskan kembali kepada Pak Budi ini bahwa jauh lebih bagus kalau ngambil paket besar dengan keuntungan-keuntungan tertentu, ya. Kemudian berikutnya, menurut Bapak Ibu, jika bisnis ini dikerjakan serius, apakah ini bisa betul-betul membantu meraih impian Anda? Yang tadi misalnya Anda pingin punya rumah baru misalnya, nah Anda singgung lagi hot buttonnya, ya, misalnya seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi Pak Budi, kapan kita bisa mulai bisnis ini Pak? Bapak mau memulai hari ini atau besok? Ya, jadi lakukan pilihan dua, alternatif dua, hari ini atau besok. Sehingga dia akan memilih salah satu dari keduanya. Ya, jadi jangan kasih pertanyaan yang jawabannya akan ngambang. Misalnya Anda bertanya, jadi kapan kita mulai Pak? Nah, itu pertanyaan ngambang. Anda harus sampaikan hari ini atau besok, ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, Pak, Bu, boleh pinjam KTP-nya? Ya, pinjam KTP itu adalah sebuah tanda keseriusan, tanda komitmen. Ya, dan itu secara body language orang yang menyerahkan KTP itu sudah pasti adalah orang yang setuju dengan Anda, yang setuju dengan bisnis ini dan siap untuk join. Itu adalah satu tanda penting, sahabat sekalian, ya. Atau Anda bisa ikuti juga dengan mengajak dia menandatangani yang namanya formulir pendaftaran. Ya, setelah pinjam KTP, Anda keluarkan formulir pendaftaran, Anda ajak untuk tanda tangan. Ya, untuk segera melakukan tanda tangan sebagai komitmen, ya. Nah, setelah itu Anda boleh bertanya seterusnya, ya, Pak Budi rencana mau transfer lewat BCA atau Mandiri? Misalnya seperti itu, ya. Selalu kasih pilihan dua. Ya, Pak Budi mau transfer sekarang atau nanti sore? Misalnya seperti itu. Ya, sekali lagi ingat ya, jangan berikan pertanyaan yang ngambang, tapi Anda berikan pilihan alternatif dua selalu setiap Anda bertanya. Ya. Nah, jadi dari kelima pertanyaan ini, sahabat sekalian, Anda pasti akan sudah tahu kira-kira prospek Anda ini mereka itu positif ataukah negatif, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kemungkinan-kemungkinan jawaban yang mereka akan lontarkan dan bagaimana caranya Anda mengatasi pertanyaan-pertanyaan itu. Berikut adalah contoh-contoh jawaban atau keberatan personal yang disampaikan oleh prospek Anda. Dan ini adalah banyak hal yang berlaku secara umum dari seluruh bisnis jaringan dari dulu sampai sekarang. Ini bicara hal-hal personal. Yang pertama, saya belum ada dana untuk join Pak. Oke. Yang kedua, saya diskusi dulu dengan pasangan saya ya Pak. Yang ketiga, saya pikirkan dulu. Nanti saya akan hubungi, ya. Nah, jadi sahabat sekalian, ya kan, yang perlu Anda ketahui adalah dalam menangani keberatan personal ini, sekali lagi, belum tentu apa yang mereka ungkapkan pertama kali adalah merupakan keberatan sebenarnya. Contoh, ketika mereka bilang saya belum ada dana untuk join, bisa jadi bukan itu sebenarnya. Ya, arti sebenarnya adalah saya belum ada dana untuk join karena saya belum melihat bisnis ini penting untuk saya join. Artinya sebenarnya dia ada uang, tapi karena dia belum yakin banget sama ini bisnis, dia akhirnya mengatakan seperti itu, ya. Nah, kalau Anda menyerah sampai di sini, maka selesailah sudah. Anda tidak akan bisa melakukan closing. Jadi tugas Anda menggali kembali apakah betul-betul itu alasan sebenarnya. Ya, sampai Anda betul-betul tahu dia benar-benar belum ada uang, baru Anda kasih solusi yang lain, ya. Kemudian yang kedua, saya diskusi dulu dengan pasangan saya.
Ini juga kadang-kadang belum tentu kejadian sebenarnya, sahabat sekalian. Kenapa? Karena tergantung. Ya tergantung apa? Tergantung apakah betul orang ini, ya kalau ada apa-apa, terutama berkenaan dengan keuangan atau bisnis, itu harus konsultasi dengan pasangannya. Nah, inilah gunanya Anda gali dulu ya faktanya, gali kebutuhannya dia dan juga faktanya dia. Jadi artinya kalau memang betul-betul seseorang yang Anda temui ini ketergantungan terhadap hal bisnis atau keuangan terhadap pasangannya, berarti memang betul bahwa dia harus konsultasi dengan pasangannya. Namun kalau sebenarnya dia adalah pemegang kendali di keluarga, pemegang kendali keuangan, bahkan pemegang kendali keputusan, kalau dia mengungkapkan ini, berarti ini adalah alasan yang tidak sebenarnya. Berarti ada alasan lain yang belum dia ceritakan kepada Anda. Ya, nah oleh sebab itulah makanya Anda harus gali. Sebenarnya alasan sebenarnya apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika dia mengatakan saya pikirkan dulu, nanti saya hubungi, percaya saya Bapak Ibu sekalian, orang itu tidak akan pernah memikirkan. Apalagi dia akan menghubungi Anda. Saya jamin dia nggak akan pernah menghubungi Anda. Ya, jadi tugas Anda adalah ketika dia bicara saya pikirkan dulu, ya nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda menemui keberatan-keberatan atau jawaban-jawaban seperti yang 3 ini. Berikut adalah contoh-contoh ya menangani keberatan personal. Dan ini merupakan pengalaman dari saya dan juga tim saya berkenaan dengan menangani keberatan personal seperti ini. Saya yakin Anda juga pasti punya pengalaman-pengalaman ini dan Anda juga mungkin sudah bisa menyelesaikannya dengan cara Anda. Ini adalah contoh-contoh saja agar Anda bisa punya bayangan. Jangan sampai blank ya ketika jaringan Anda atau Anda sampai blank ketika ada orang yang mengatakan seperti ini. Minimum Anda punya referensi apa yang harus Anda katakan ketika menemui prospek yang menjawab seperti ini. Ya, namun sekali lagi Anda bisa kembangkan dan kalau Anda punya jawaban yang lain silakan. Karena Anda harus mencobanya sekali lagi. Tidak ada yang benar atau salah atau yang tepat, tidak ada. Semua tergantung sangat kondisional ya. Yang pertama, dia mengatakan adalah saya belum ada dana untuk join. Ya. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda harus menggali betul apakah betul-betul dia tidak ada dana atau tidak ada dana ini cuma alasan dibalik alasan yang lainnya. Nah, Anda ajukanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tujuan daripada pertanyaan-pertanyaan berikut ini adalah satu, menggali sebenarnya dia betul-betul nggak ada duit atau gimana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya menggali sebenarnya keberatannya dia ada di mana sih, ya. Pertama, Anda tanya begini. Oke, menurut Bapak Ibu, ya kan, Bapak Ibu belum ada dana untuk paket join yang mana ya? Karena kita kan punya beberapa paket join. Nah, lalu menurut Bapak Ibu, kira-kira nilai paket join mana yang pas buat Bapak Ibu? Ya, nah Anda sampaikan seperti itu. Anda mungkin sudah punya beberapa paket join kan, dan Anda punya yang paling kecil dan paling besar. Ya biasanya kan kita cerita itu pasti paling besar dulu kan. Nah, ketika dia keberatan dengan paket paling besar, ya Anda bisa mulai berikan informasi beberapa paket lainnya. Dan Anda bisa mulai buka informasi mengenai paket paling kecil misalnya. Ya. Nah, kalau seandainya paket paling kecil pun sekalipun dia merasa keberatan, kelihatan keberatan, ya kan? Baru Anda berikan solusi. Ya. Jadi betul-betul kita mulai agak desek nih, apakah betul-betul dia tidak punya uang atau gimana. Tapi kalau kita ajak dia memilih, ya Pak, kira-kira paket join yang pas buat Bapak angka berapa ya? Kira-kira kalau paket yang tengah-tengah gimana Pak, yang sekian? Atau paket yang kecil Pak, yang sekian, kira-kira Bapak lebih pas yang mana? Ya, nah kalau dia sudah mulai memilih, berarti dia udah setuju sebenarnya join dengan Anda. Cuma memang keuangannya belum pas gitu kan. Nah, itu udah beres sebenarnya. Kalau dia udah memilih antara paket kecil atau sedang, berarti dia sudah closing. Anda tinggal teruskan, minta KTP-nya, ajak tanda tangan formulir, ajak transfer kapan. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Nah, ketika misalnya dia belum memilih, ya saya paket paling kecil juga kayaknya agak berat ya. Misalnya dia mengatakan seperti itu. Nah, tidak ada cara lain, berarti Anda harus berikan solusi. Bapak Ibu, kalau seandainya saya berikan solusi biar Bapak Ibu bisa segera menjalankan bisnis ini, apakah Bapak Ibu mau mendengar? Ya. Nah, solusi apa yang Anda berikan kalau ada orang yang tidak bisa join di bawah di nilai paket terkecil yang Anda miliki di perusahaan Anda? Ya, Anda juga tidak punya cara lain. Berarti Anda harus ajak dia melakukan penjualan misalnya. Ya, solusinya hanya itu saja, tidak ada cara lain. Karena kan dia tidak bisa closing dengan Anda walaupun paket terkecil. Berarti Anda harus selesaikan dengan memberi dia juga solusi. Sekaligus ngetes keseriusannya dia untuk menjalankan bisnis ini. Ya, jadi gimana lagi, kan tidak ada uang kan? Ya udah, kalau gitu gimana kalau Bapak saya kasih solusi? Ya, caranya gimana solusinya? Saya punya barang, Pak. Ya, barang ini
kalau dijual harga konsumen sekian. Ya, kalau Bapak serius jalankan bisnis ini, saya berikan Bapak modal barang ini. Ya, Bapak saya kasih target jual selama sekian lama misalnya. Nah, dari situ Bapak udah ada keuntungan, Pak. Ya, nanti dari keuntungan itu kita akan atur, kita akan kumpulkan agar Bapak bisa terkumpul untuk join, Pak. Jadi Bapak bisa join dari hasil penjualan kepada teman-teman Bapak yang membutuhkan produknya. Ya. Nah, itu adalah solusi Bapak Ibu sekalian. Anda harus berikan solusi. Karena bagaimana lagi? Jadi Anda sudah presentasi, Anda sudah kasih solusi ke dia, tapi karena masalah keuangannya tidak mampu, ya udah berarti kan Anda harus kasih solusi dong kepada orang lain kan. Anda kan pemberi solusi. Jadi jangan sampai Anda putus sampai di situ. Ketika ada orang yang bilang tidak punya uang untuk join, Anda harus kasih solusi, ya. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, ketika mereka sudah mencoba menjual produknya, mulai mendapatkan keuntungan, keyakinannya dia akan bertambah. Bisa jadi begitu dia sudah closing atau jual yang pertama dan mendapatkan keuntungan retail daripada penjualan pertama, bisa jadi dia akan tambah yakin. Bisa jadi mungkin dia akan nekat minjem uang untuk join dengan Anda. Bisa jadi seperti itu, ya. Dan bisa jadi ketika dia udah mulai menemukan orang-orang yang butuh dengan produknya, ketika dia mulai berproses, dia akan lebih yakin dan dia akan join dengan cara apapun, dia bisa minjem dan sebagainya. Ya, jadi Anda jangan berhenti ketika ada orang yang tidak punya uang untuk join paket terkecil yang Anda miliki di perusahaan Anda, ya. Kemudian pertanyaan kedua yang bisa Anda ajukan adalah, apakah Bapak Ibu memiliki bisnis pembanding untuk peluang sebaik ini? Ya, misalnya seperti itu. Ya, maksudnya apa sih bisnis pembanding? Artinya begini, artinya Anda boleh berikan dia pembanding. Kalau Bapak Ibu sekarang mau bisnis dengan uang, anggaplah misalnya uang 20 juta misalnya. Apa bisnis yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan 20 juta? Saya rasa kalau bisnis konvensional di luar sana, potensi income-nya juga nggak bisa sebesar ini. Tapi di sini bisnis ini nggak ada risiko, Pak. Karena Bapak join, dapat produk, dapat hak bisnis. Kalaupun seandainya Bapak tidak menjalankan bisnis, Bapak tidak akan rugi apapun. Bapak bisa dapat produk terbaik, Bapak bisa jual produknya, Bapak bisa dapat uang kembali. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, adakah bisnis pembanding di luar sana yang menurut Bapak ya pas untuk Bapak jalankan dengan uang nilai yang sama? Ya, ajak mereka berpikir seperti itu, ya. Nah, lanjutkan dengan ini. Bagaimana jika saya memberikan penawaran khusus buat Bapak? Maukah Bapak mendengarnya? Nah, Anda bisa melakukan penawaran khusus. Penawaran khusus itu apa? Anda bisa tawarkan, ya kan, tim-tim Anda yang mungkin akan segera gabung. Ya, kalau Anda sistem Anda binari, enak binari. Kenapa saya bilang enak? Karena binari kan main hanya 2 jalur kiri kanan. Anda bisa gunakan strategi membakar dari bawah namanya kalau binary. Ya, artinya Anda mungkin ada orang-orang yang calon-calon mau closing dan kita tahu bahwa dalam binary kan Anda hanya bisa membangun 2 jalur gitu ya. Dan kalau kecuali Anda punya lebih dari 1 titik gitu ya, Anda bisa bangun lebih banyak titik gitu ya. Lebih dari 2 jalur. Tapi kalau Anda punya 1 titik berarti Anda hanya bisa bangun 2 jalur. Nah, dengan membangun 2 jalur berarti Anda fokus di 2 kaki. Nah, ketika misalnya dia ragu-ragu untuk join, ya, Anda bisa tawarkan. Saya kebetulan ada beberapa rekan saya yang rencana mau closing. Kalau Bapak Ibu berkenan dan Bapak Ibu bisa join duluan, saya bisa lempar tim saya yang akan closing ini di bawah Bapak Ibu. Karena sistemnya seperti ini, Anda gambarkan sistem binari. Ya, seperti itu. Ya, tapi kalau sistem matahari memang tidak bisa seperti itu. Karena sistem matahari kita diharuskan memang merekrut langsung ada di bawah kita. Ya, mungkin Anda bisa berikan penawaran khusus untuk masalah pembinaan misalnya. Atau masalah yang namanya menemani joint field work misalnya. Anda bisa sampaikan penawaran seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu join awal dengan saya akan fokus bantu Anda karena Anda adalah orang kesekian di jaringan saya. Saya akan bantu Bapak Ibu untuk join field work. Join field work itu menemani di lapangan misalnya. Yaitu contoh penawaran khusus yang bisa Anda sampaikan kepada mereka. Ya, karena beberapa orang ketika dapat penawaran seperti itu, mereka akan lebih memutuskan lebih baik gitu loh. Lebih menganggap ini lebih positif. Tapi sekali lagi Anda juga harus berkomitmen. Jangan cuma sekedar ngomong aja gitu ya. Ngomong aja untuk menempatkan jaringan di bawahnya atau mengajak untuk join field work, jangan cuma sekedar ngomong aja. Anda harus betul-betul berkomitmen melakukannya, ya. Kemudian yang ketiga, ini Anda harus lakukan selalu. Bapak Ibu, bolehkah saya minta referensi dari Bapak Ibu untuk mereka yang kira-kira membutuhkan bisnis ini? Nah, dari sini Anda akan tahu keberatannya. Karena orang yang sudah yakin dengan sebuah bisnis, tapi misalnya dia belum ada dana untuk join, ketika kita minta referensi, itu akan keluar alasan sebenarnya. Kalau orang itu masih punya alasan lain selain dana,
hal-hal negatif yang ada dalam pikirannya dia tidak akan mau merekomendasikan bisnis ini kepada orang lain. Ya, Anda akan tahu jawabannya. Ketika Anda minta referensi dari orang ini, misalnya ke Pak Budi, gini aja deh. Jadi misalnya Anda udah mentok nih, ya, Anda udah mentok, dia tidak mau join, ya bahkan dengan paket terkecil pun, dikasih solusi pun juga nggak mau, dikasih penawaran khusus juga nggak mau. Oke Pak Budi, nggak apa-apa, saya tidak memaksakan kepada Pak Budi. Gini Pak Budi, kira-kira Pak Budi, bolehkah saya minta referensi dari Pak Budi? Kira-kira ada nggak orang di sekitar Pak Budi yang kira-kira butuh bisnis ini Pak? Mereka yang butuh tambahan penghasilan, butuh penghasilan yang luar biasa. Mereka mungkin mengalami masalah dengan kesehatannya atau butuh dengan produknya. Ya, kira-kira ada nggak Pak Budi? Ya, orang-orang yang seperti itu. Ya, nah Anda dengar baik-baik jawabannya Pak Budi. Kalau Pak Budi dari mulutnya tidak keluar satu orang pun, berarti ada sesuatu yang mengganjal dari diri Pak Budi. Anda perhatikan baik-baik. Waduh, saya kayaknya nggak ada deh teman saya yang cocok sama bisnis ini. Nah, kalau jawabannya begitu, berarti Pak Budi ini ada sesuatu teman-teman sekalian ya, yang membuat dia tidak mau merekomendasikan bisnis ini. Oh gitu ya Pak ya? Waduh, kalau gitu bolehkah saya tahu sekali lagi nih Pak sebelum saya pulang misalnya, sebelum kita berpisah. Kira-kira hal apa sih Pak yang kira-kira membuat Pak Budi sampai tidak mau merekomendasikan bisnis ini Pak? Ya. Nah, Anda gali seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, biasanya dia akan sampaikan hal-hal yang berkenaan dengan paradigma negatif terhadap bisnis jaringan. Nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Biasanya seperti itu teman-teman sekalian. Itu sebabnya kenapa dia akhirnya tidak keluar rekomendasi kepada orang lain ya. Nah, nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya bagaimana mengatasi paradigma negatif terhadap bisnis jaringan ya di keberatan yang sifatnya umum. Selanjutnya sahabat sekalian adalah menangani keberatan personal ketika prospek Anda bilang, oke, saya diskusi dulu dengan pasangan saya ya, gitu ya. Nah, Anda boleh candain gitu loh, karena ini hal yang sensitif tentunya ya. Karena ketika orang bilang mau diskusi dengan pasangan, ini Anda harus pintar-pintar bercanda tapi sambil mengungkap fakta gitu ya. Jangan sampai membuat orang tersinggung, karena tidak semua orang mau mengungkapkan hal ini gitu ya. Jadi contoh misalnya Anda ketemu dengan prospek Anda ini si pria atau si suami gitu kan. Ketika dia bilang saya diskusi dulu dengan pasangan saya ya Anda tanya balik begini. Wah, ternyata kamu gini-gini, hebat-hebat begini, ternyata harus diskusi dengan pasangan juga ya. Nah, candain begitu teman-teman sekalian ya. Nah, nanti dia tunggu jawabannya bagaimana ya. Kalau dia memang betul-betul harus diskusi dengan pasangannya, dia pasti akan nyampaikan, iya nih soalnya saya selama ini biasa kalau ada apa-apa ya tanya pasangan bagaimanapun, walaupun saya yang cari uang, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, tapi ya kalau misalnya tidak seperti itu, ya Anda pasti tak akan tahu jawabannya ya. Nah, ketika dia bilang bahwa saya diskusi dulu dengan pasangan saya, Anda sampaikan yang tadi. Kemudian Anda lanjutkan pertanyaannya. Pak Budi, ya, bolehkah saya tahu nih Pak, bagian mana yang Pak Budi ingin diskusikan dengan pasangan Bapak? Ya, jadi saran saya, karena pasangan Bapak kan nggak ikut presentasi saya ini, ya kan? Nah, saran saya Pak, bolehkah saya bantu dulu Pak Budi nih, sebelum Pak Budi ajak pasangannya diskusi, saya bantu dulu bagian mana yang Pak Budi ingin diskusikan kepada pasangan Pak Budi. Ya, nah jadi artinya Anda selesaikan dulu dengan Pak Budi kira-kira apa yang ingin didiskusikan kepada pasangannya. Ya, terutama berkenaan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Pak Budi masih ingin ragu atau ingin pertanyakan kepada Anda, tapi dia agak sungkan mau nanya ke Anda gitu loh. Jadi akhirnya keluar omongannya, saya diskusi dulu dengan pasangan saya gitu kan. Nah, jadi sebaiknya Anda ungkap lagi, kira-kira Pak Budi, kira-kira bagian mana yang Pak Budi ingin diskusikan, ya. Nah, ketika Anda sudah mengetahui bahwa sebenarnya gitu ya, sebenarnya yang jadi kepala keluarga itu kan Pak Budi kan. Bagaimanapun seorang suami jadi kepala keluarga. Kalau seorang istri mengungkap ini kepada Anda, wajar. Seorang istri pasti selalu tunduk pada suami dan berkonsultasi pada suami ya. Tidak banyak istri ya yang tidak konsultasi dengan suami ya. Tapi ada beberapa tipe wanita yang memang tipe sangat mandiri, mereka tidak membutuhkan suaminya untuk berdiskusi. Ya kan, apalagi yang sudah single parent ya tentunya mereka tidak akan berkonsultasi dengan pasangan. Tapi ketika Anda ketemu seorang suami, ya tentunya Anda tahu suami itu kan kepala keluarga. Nah, Anda ingatkan kembali kepada seorang kepala keluarga, misalnya Pak Budi. Pak Budi, ya kalau menurut saya nih Pak, Bapak kan kepala keluarga Pak. Bapak seharusnya adalah orang yang menentukan hal yang terbaik. Ya, bayangkan nih Pak, jika 1 tahun dari sekarang,
dengan bisnis ini Pak Budi bisa meraih impian keluarga, Pak. Menurut Bapak pasangan Anda pasti bahagia kan, Pak? Pasti senang kan, Pak, pasangan Bapak? Ya, jadi menurut saya Bapak sebagai kepala keluarga harus menentukan sikap, menentukan keputusannya. Bapak tinggal minta restu aja, saran saya. Bukan mau mengajak pasangan untuk mempertimbangkan. Bagus mempertimbangkan dengan pasangan. Namun saran saya Pak Budi, kalau Bapak mau mengajak pasangan berdiskusi, ajak saya, Pak. Ya, karena bagaimanapun kan mungkin ada hal-hal yang Pak Budi belum begitu detail pahami mengenai bisnis ini. Ketika Pak Budi diskusi dengan pasangan Pak Budi, ya bisa jadi ada hal-hal yang mungkin pasangan Pak Budi tanya ke Pak Budi belum bisa jawab, akhirnya jadi negatif. Nah, lebih baik kalau Pak Budi memang ingin ya berdiskusi dengan pasangan Bapak, boleh ajak saya, Pak, ya. Tapi sekali lagi, kalau Pak Budi memang udah yakin dengan bisnis ini, dengan diskusi kita, saya rasa Pak Budi harus segera ngambil keputusan. Ya, masalah pasangan Bapak bisa minta doa restu kok, Pak. Yang penting Bapak melakukan sebuah bisnis yang legal, positif. Ya, Bapak tidak melakukan hal negatif. Saya yakin pasangan Bapak pasti akan merestui, Pak. Yang apalagi niatnya adalah untuk membagikan keluarga. Ya, nah Anda harus bisa bicara seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Sebagai pembangun jaringan, sebagai pebisnis, Anda harus bisa sampaikan hal seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Anda boleh tanya juga seperti ini ya. Jika saya memberikan penawaran khusus buat Bapak, maukah Bapak mendengarnya? Nah, ini kembali lagi penawaran khusus yang tadi. Anda harus selalu lakukan ini kepada siapapun yang Anda temui setelah presentasi solusi. Ya, penawaran khusus mengenai fasilitas untuk konsultasi, untuk melakukan joint fieldwork, atau untuk melakukan kerjasama tim dalam bentuk seperti binary yang saya ceritakan tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, selalu Anda minta seperti ini. Ya, referensi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, oke Pak Budi ya, sambil misalnya kita menunggu proses ini, ya bolehkah saya minta referensi dari Pak Budi ya yang kira-kira membutuhkan bisnis ini ya. Coba nanti saya akan bantu untuk melakukan pendekatan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali para prospek yang awalnya negatif ketika Anda bantu untuk prospekkan teman mereka dan prospek teman mereka ini positif gitu ya. Biasanya si prospek akan jadi positif juga dan biasanya akan join lagi dengan Anda ya. Nah, ini biasanya terjadi seperti itu. Jadi ketika apapun yang Anda temui, selalu minta referensi ya kepada mereka. Tapi sekali lagi, ketika mereka dimintain referensi dan tidak mau mereferensikan teman-temannya, itu berarti ada sesuatu yang tersembunyi yang dia tidak mau sampaikan kepada Anda. Dan biasanya itu berkenaan dengan paradigma negatif mengenai bisnis jaringan. Nah, itu kita akan bahas pada slide berikutnya. Keberatan personal ketiga. Oke Pak, saya pikirin dulu ya Pak, nanti saya hubungi. Sesuai informasi saya sebelumnya Bapak Ibu sekalian, orang yang berkata begini, itu nggak mungkin akan mikirin bisnis Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak mungkin akan hubungi Anda. Hanya ada 1.001 orang yang akan melakukan ini. Ya, ini pengalaman kami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi artinya ketika ada prospek Anda bilang saya pikirkan dulu nanti saya hubungi, Anda bertanya, bolehkah saya tahu Pak bagian manakah yang Bapak Ibu ingin pikirkan lebih lanjut? Nah, jadi Anda gali lagi. Jadi jangan sampai dia memikirkan di rumah. Ya, memikirkan sendiri maksudnya, apalagi bertanya kepada orang yang tidak tahu bisnis ini. Ya, jadi Anda harus segera gali apa sih yang dia mau pikirin. Anda tanya gitu loh, agar Anda bisa selesaikan pada saat Anda bertemu ya. Nah, yang berikutnya jadi gini Bapak Ibu, untuk membantu Bapak Ibu memikirkan, saya ingin memberikan penawaran khusus buat Anda. Maukah Anda mendengarnya? Ya, jadi kalau orang sudah mengatakan, oke, saya mau mendengarnya, nah berarti dia sudah ada tanda-tanda positif. Kalau orang udah nggak mau dengar penawaran khusus, itu biasanya sudah negatif minta ampun ya. Jadi Anda minta ya memberikan penawaran khusus. Penawaran khusus apa? Yang tadi berkenaan dengan penawaran khusus. Kalau mereka join duluan, nanti saya akan tempatkan jaringan lain di bawah Anda. Itu binary bisa berlaku seperti itu. Kalau yang pakai sistem multi level marketing itu tidak bisa lakukan seperti itu. Anda hanya bisa menjanjikan ya atau menawarkan ya bantuan untuk melakukan joint fieldwork misalnya, atau konsultasi secara private atau secara khusus ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, selagi seandainya dia memikirkan dulu ya, artinya Anda udah tanya kira-kira bagian mana yang mau dipikirin gitu ya. Nah, tapi dia udah kasih bagian mana yang dia mau pikirin dan Anda sudah jawab ya kan. Tapi akhirnya dia udah nanti saya mau pikirin dulu deh. Ya udah nggak apa-apa kan, nggak mungkin dipaksa.
Ya, jadi kalau orang mau mikirin dulu kan kita nggak mungkin maksa. Nah, sambil dia nunggu dia mikirin, Pak, boleh nggak saya minta referensi? Sekali lagi, selalu minta referensi. Apapun jawaban prospek Anda, selalu minta referensi. Ya, referensi kalau dia berikan berarti dia sebenarnya sudah ada tanda-tanda positif untuk bisnis ini. Ya, mungkin ada hal-hal yang masih ganjel, masalah uang atau apa aja yang membuat dia mungkin belum closing. Tapi kalau orang itu sudah referensi, sahabat sekalian, biasanya dia sudah mulai positif. Ya, jadi tes dengan minta referensi. Ya, nah kalau sekali lagi dia tidak mau kasih referensi, ya berarti ada sesuatu yang berkenaan dengan paradigma bisnis ini yang mungkin dia masih ragu. Oke, sahabat sekalian ya, selanjutnya ini adalah keberatan-keberatan yang ada di dalam benak prospek Anda yang mungkin tidak langsung keluar dari mulut mereka. Ya, biasanya yang langsung keluar dari mulut mereka yang tadi saya sudah sampaikan ya. Satu, saya belum ada dana buat join. Yang kedua, saya konsultasi sama pasangan saya dulu ya. Yang ketiga, oke, saya pikirin dulu. Ya, jadi sekali lagi, sebenarnya di belakang benak pikiran mereka itu ada paradigma-paradigma negatif yang mungkin masih melekat. Ya, dan ini Anda harus bereskan, ya. Jadi Anda harus gali. Dengan cara apa? Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sebutkan tadi. Agar mereka mau mengeluarkan alasan keberatan sebenarnya, ya, atau pertanyaan sebenarnya itu agar keluar dari mulut mereka. Dan yang penting, ya, ketika ini keluar dari mulut mereka, ya Anda harus juga bisa menjawabnya atau mengatasi keberatan ini. Karena ini adalah paradigma negatif yang umum berlaku pada masyarakat kita mengenai bisnis jaringan, Bapak Ibu sekalian. Anda kalau tidak tahu jawabnya, Anda juga pasti akan belepotan. Anda juga tidak akan bisa membuat orang yang tadinya negatif itu jadi positif. Ya, nah oleh sebab itu pada sesi ini, saya akan mengajak Anda sedikit memberikan tips bagaimana sih menjawab atau menangani keberatan orang-orang yang bilang bisnis jaringan seperti pada paradigma ini, ya. Yang pertama nih, paradigma masyarakat umum ya, mereka berkata bahwa bisnis jaringan itu harganya mahal karena harganya itu udah di markup. Jadi akhirnya ditinggiin terus dibuat bayar bonus-bonus buat member-membernya. Nah, itu adalah paradigma pertama. Ya, itu ada dalam benak banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Makanya Anda harus gali dan tentunya Anda harus jawab gitu ya. Yang kedua, bisnis jaringan itu kan cuma menguntungkan yang di atas. Yang enak itu ya yang atas, yang dulu-duluan. Wah, yang bawah-bawah ya jadi sapi perah. Ya, jadi mereka nggak enak. Yang enak ya cuma di atas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisnis jaringan itu kan money game, penipuan. Itu tuh lihat tuh banyak tuh bisnis jaringan makan korban, uangnya hilang, ya macam-macam dan sebagainya, masuk penjara apa segala. Nah, itu paradigma yang ketiga. Yang keempat, bisnis jaringan itu kan bukan bisnis jangka panjang. Ngapain capek-capek di bisnis jaringan? Ntar aja perusahaannya tutup. Lihat tuh banyak tuh perusahaan bisnis jaringan tutup. Nah, itu paradigma yang keempat. Paradigma yang kelima, bisnis jaringan itu kan cuma bisnis sampingan. Ngapain kamu capek-capek? Lihat tuh pelaku bisnis jaringan mana ada yang kaya. Ya kan, cuma gitu-gitu aja hidupnya. Nah, itu loh ya. Kemudian, bisnis jaringan itu haram. Kamu ini terutama yang muslim ya. Ngapain kamu jalanin bisnis jaringan? Bisnis jaringan itu haram. Ya, nanti kamu dapat dosa, apalagi kamu menzolimi orang, ya menaikkan harga seenaknya, cuma menguntungkan. Nah, itu loh. Ya, jadi haram itu banyak berlaku di kalangan masyarakat kita, ya. Jadi, ini adalah 2, 4, 6 keberatan terhadap bisnis jaringan atau paradigma negatif terhadap bisnis jaringan. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu Anda ya, sampai detik ini itu masih banyak yang punya paradigma, orang yang punya paradigma salah satu dari keenam ini atau bahkan 6-6-nya. Atau mungkin Anda sendiri mungkin masih punya paradigma ini gitu ya. Nah, oleh sebab itulah makanya sesi ini kita buat agar Anda, minimal Anda nih yang denger itu paham gitu loh dan bisa menjawab gitu loh. Apakah bisnis jaringan itu betul seperti itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda harus bisa menjawab kepada prospek Anda bahwa bisnis jaringan itu tidak betul seperti itu, ya. Nah, satu poin penting pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika prospek Anda itu mengungkapkan hal ini, Anda jangan emosi. Ya, ini kesalahan kebanyakan pelaku bisnis jaringan. Anda jangan emosi ketika mereka mengungkapkan hal ini. Memang hal ini kan gak enak didengar kan. Ini kan negatif banget kan. Anda mungkin merasa terpukul banget karena Anda merasa bisnis Anda tidak seperti itu gitu kan. Anda jangan emosi, Anda jangan berdebat. Ingat, kalau Anda berdebat gak ada yang menang yang kalah. Semua akan kalah. Ya, termasuk Anda kalah, dia gak ada join gitu kan.
Jadi seandainya Anda bisa mengalahkan dia pun dia tidak akan join. Jadi Anda jangan berdebat. Ya, ketika ada prospek Anda bilang ini misalnya, waduh saya tuh nggak setuju sebenarnya bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu kan bisnis money game, bisnis penipuan. Nah, kalau Anda emosi ya selesailah sudah gitu ya. Jadi Anda jangan emosi Bapak Ibu sekalian. Apa yang Anda bilang? Ya, Anda bilang begini, Pak Budi, saya setuju loh dengan pendapat Bapak bahwa banyak di luar sana itu bisnis seperti ini yang disebut dengan money game atau penipuan. Ingat, setuju Bapak Ibu. Jadi apapun yang dia katakan, Anda setuju dulu. Apa reaksi daripada atau efek psikologis ketika Anda bilang Anda setuju dengan pernyataan dia yang negatif tadi? Dia akan melunak, ya. Secara psikologis dia akan turun, ya, turun ininya. Kekerasan hatinya akan turun. Ya, ketika Anda bilang positif, Anda bilang setuju dengan dia, ya. Dan itu penting. Kenapa? Karena Anda mau memasukkan sesuatu kan, Anda mau merubah paradigmanya dia kan. Dan itu penting agar dia hatinya biar turun dulu kerasnya. Karena orang kalau masih hatinya keras, ya kan istilahnya bebel kepalanya atau otaknya itu nggak mau disisipin yang lain, itu nggak bisa Anda ubah paradigmanya, ya. Jadi cara untuk mengubah paradigmanya, satu, Anda buat lunak dulu hatinya. Caranya gimana ya tadi? Ya, Pak, Bu, saya setuju dengan Bapak Ibu. Oh, dia kaget, kok setuju gitu kan? Ya kan, saya setuju loh dengan Bapak Ibu. Saya dulu juga punya pandangan yang sama seperti Bapak. Ya, Anda boleh sampaikan seperti itu. Tapi ternyata Pak Budi, setelah saya pelajari lebih detail, ternyata bisnis jaringan yang saya jalankan sekarang tuh tidak seperti itu, Pak. Nah, penjelasannya begini, Pak. Nah, penjelasan inilah yang akan saya jelaskan di belakang. Agar Anda bisa tahu bagaimana sebenarnya menjelaskan atau menjawab ya keberatan-keberatan ini. Pertama, keberatan yang pertama, bisnis jaringan itu kan harganya mahal gitu karena markup harga. Harganya udah dinaikin sedemikian kali lipat. Akhirnya sisanya ya dipakai buat bayar bonus-bonus membernya. Makanya membernya enak, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa dapat reward, bisa dapat bonus besar. Ya karena harganya kan udah dinaikin, ya. Bapak Ibu sekalian, Anda sampaikan bahwa Pak itu betul sekali, Pak. Apa yang Bapak sampaikan tuh betul, Pak. Tapi apakah Bapak Ibu tahu bahwa bisnis konvensional juga seperti itu? Bahkan kelipatan naikkan harganya jauh lebih besar. Ya, Anda contohin aja gambar ini. Anda boleh kasih gambar ini. Ini Pak, ini jalur distribusi bisnis konvensional, ini bisnis jaringan yang di bawah. Ya, bisnis konvensional contoh. Bapak Ibu contoh ada sebuah merek kecap. Bapak Ibu kalau beli di toko, kecapnya berapa? Kecap itu harganya belasan ribu rupiah. Tapi apakah Bapak Ibu tahu harga kecap itu di pabrik berapa? Harga kecap itu di pabrik cuma ribuan rupiah. Tapi kenapa bisa sampai di toko bisa belasan ribu rupiah? Berapa kali lipat Anda hitung aja sendiri. Karena ada jalur distribusi dan setiap jalur distribusi itu ngambil keuntungan. Contoh dari pabrik, itu kan diambil oleh distributor tunggalnya. Habis itu baru ke distributor wilayah atau cabang. Dan itu bisa panjang rentetannya. Ya, bayangin kalau pabriknya di Jakarta misalnya, kemudian dibawa ke Sumatera gitu atau Kalimantan, itu kan jauh kan. Nah, itu jalurnya bisa panjang lagi. Ini saya sampaikan sederhana aja. Ada distributor wilayah, distributor cabang, sampai ke toko, sampai ke konsumen. Nah, setiap jalur distribusi ini, itu kan ada namanya biaya distribusi. Betul ya? Ada biaya pengiriman. Dan setiap distributor ya itu mengambil keuntungan, termasuk toko ngambil keuntungan. Ya kan? Nah, seluruh biaya distribusi dan seluruh keuntungan tadi dibebankan ke siapa? Ya dibebankan kepada Anda sebagai konsumen. Makanya Anda beli kecap di toko belasan ribu rupiah. Ya. Nah, Anda harus kasih pemahaman ini. Nah, jadi bisnis konvensional juga melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Tidak hanya bisnis jaringan. Bapak Ibu beli mobil aja sekarang, tahu nggak harga di pabrik berapa? Itu yang ngambil keuntungan segelintir orang. Ya distributor-distributor besarnya. Nah, bagaimana dengan bisnis jaringan? Bisnis jaringan sama, produknya juga dibuat di pabrik. Nah, perusahaan bisnis jaringan biasanya adalah distributor tunggalnya untuk Indonesia misalnya. Jadi biasanya bisnis jaringan itu produknya eksklusif, tidak dipasarkan oleh perusahaan lain. Biasanya mereka adalah distributor tunggalnya. Nah, selanjutnya dari distributor tunggal itu langsung terhubung kepada distributor yang sekaligus sebagai konsumen. Nah, itulah disebut dengan member atau mitra. Ya. Nah, member atau mitra yang bisa mengembangkan bisnisnya, ya mengajak mitra-mitra lain untuk memakai produknya dan sekaligus sebagai distributor, itu akan mendapatkan bagian keuntungan dari kenaikan harga tadi.
Ya, jadi reward, keuntungan dan sebagainya itu juga diambil dari bagian kenaikan harga. Jadi kesimpulannya apa sih Bapak Ibu sekalian? Kesimpulannya, tidak ada satupun barang di muka bumi ini yang tidak dinaikin harganya. Ya, bisnis konvensional lebih gila lagi naikin harga. Ya kan? Bisnis jaringan itu justru lebih terbatas kenaikan harganya. Kenapa? Karena ada aturan Bapak Ibu sekalian. Ada aturan yang ditetapkan oleh DP Rindak. Ya, satu contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian, DP Rindak kita menetapkan bahwa perusahaan bisnis jaringan itu ada batasannya untuk menaikkan harga dari harga pabrik. Tidak boleh lebih daripada, kalau nggak salah, 7-10 kali lipat. Tidak boleh lebih. Maksimum di angka itu. Tapi kalau bisnis konvensional itu nggak ada batasannya. Jadi sampai di toko itu mau kenaikan harganya mau puluhan, ratusan kali lipat juga nggak ada yang mempermasalahkan. Ya, tapi bisnis jaringan ada yang mempermasalahkan, yaitu DP Rindak. Makanya itulah sebabnya kenaikan harga di produk-produk bisnis jaringan justru lebih masuk akal dibandingkan bisnis konvensional, ya. Nah, Anda harus tahu ini dan Anda harus bisa menjelaskan ini Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau Anda bisa jelaskan ini, maka paradigma mereka mengenai katanya bahwa bisnis jaringan itu markup harga, ya itu akan berubah. Mereka akan kembali positif, ya. Lalu paradigma negatif yang kedua, masyarakat terhadap bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu kan cuma menguntungkan yang di atas, enak-enak aja udah. Yang di bawah jadi sapi perah, kerja keras, yang dapat atasannya, ya. Sahabat sekalian, Anda harus bisa menjelaskan ini, karena terus terang ya, di market kita di Indonesia, itu penduduk kita tuh masih punya paradigma ini terhadap bisnis jaringan. Anda sekali lagi harus bisa jelasin ini, harus digambar ini biar jelas gitu loh. Nah, contoh ya, kalau sekarang Anda ada di bisnis binari, Anda gambarin aja seperti pada slide. Ya, di situ ada upline. Upline merekrut Anda. Anda merekrut A dan B. Sekarang pertanyaan saya, di bisnis Anda saat ini, mana yang lebih besar bonusnya? Kalau upline Anda hanya punya Anda dan Anda hanya sudah punya A dan B. Ya, kalau bisnis binari itu normal, ya sesuai dengan regulasi legal di Indonesia, saya jamin pasti bonus Anda lebih besar daripada upline Anda. Ya, kita baru bicara baru tahap awal pengembangan aja, bonus Anda sudah lebih besar dari upline Anda. Kalau upline Anda males-malesan, Anda lebih rajin, saya jamin Anda lebih besar bonusnya dibandingkan upline Anda. Ini kenyataan kok, sangat real, dan Anda harus sampaikan ini kepada orang tadi yang mengatakan bahwa jaringan itu enak-enak upline. Nggak ada enak-enak upline. Upline juga harus kerja Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini Anda gambarin, Anda tunjukin pada mereka. Ini loh Pak, nih Bapak lihat ya. Kalau kayak gini Pak, ini Anda justru lebih besar bonusnya Pak dari upline. Jadi siapa bilang upline itu selalu lebih enak? Nggak enak Pak. Apalagi kalau binari. Kalau binari, upline Anda cuma punya Anda aja yang bergerak, saya jamin upline Anda mungkin nggak dapat apa-apa dia. Ya, itulah keadilan dalam bisnis jaringan, dalam binari. Anda harus sampaikan begitu. Nah, kalau dalam bisnis MLM gimana? MLM menggunakan banyak kaki. Ya sebenarnya sama juga. Contoh ya, Anda sebagai upline, Anda punya kaki lain yang warna kuning dengan omset 100 juta. Kemudian upline Anda itu punya Anda yang kaki besar, yang omsetnya mencapai 10 miliar. Ya, jadi upline Anda hanya punya kaki sampingnya selain Anda atau kaki kecilnya omset 100 juta. Anda kaki besarnya itu punya omset 10 miliar. Saya jamin Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau MLM ini legal, ya sistemnya benar berarti kan, itu Anda pasti punya bonus lebih besar dibandingkan upline Anda. Anda gambarin begini, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada upline yang lebih besar bonusnya, itu pasti aneh itu sistem gitu loh. Ya kan, dan itu pasti sistem ilegal kalau ada. Tapi saya nggak pernah ketemu ya, baik yang legal maupun ilegal, yang sistemnya upline selalu lebih enak, selalu lebih untung gitu kan, tanpa kerja keras, itu nggak ada. Ya, jadi artinya ini Anda harus sampaikan. Saya yakin kalau Anda sudah sampaikan ini, mereka akan berubah paradigmanya. Yang tadi mengira bahwa MLM itu ternyata, atau bisnis jaringan itu ternyata upline itu tidak selalu enak ternyata ya. Nah, itu dia sahabat sekalian ya. Kemudian paradigma berikutnya ya, atau negatif berikutnya masyarakat terhadap bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu money game, itu penipuan tuh, lihat tuh banyak tuh ditangkap polisi, ditutup kantornya ini dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Anda sekali lagi harus tahu bedanya antara money game dengan bisnis jaringan ya. Saya mau kasih tahu Anda dulu. Money game itu kata-katanya money game ya, bahasa Inggrisnya artinya adalah permainan uang. Artinya kalau sudah permainan uang, berarti bisnis itu sebenarnya nggak ada produknya, cuma putar-putar uang member saja, ya kan? Nah, bisnis jaringan adalah sebuah sistem pemasaran
Ya, di mana sistem pemasaran ini dikenal paling efektif untuk mengembangkan produk atau sebuah bisnis. Karena sistemnya adalah mulut lewat mulut dan perkembangannya sangat cepat. Ya, makanya kenapa bisnis jaringan itu pemasaran yang sangat efektif. Nah, oleh sebab itulah, karena bisnis jaringan adalah sistem pemasaran paling efektif, banyak akhirnya bisnis money game itu menggunakan sistem bisnis jaringan dalam melancarkan aksinya. Nah, ini Anda harus pahami. Sehingga ketika terjadi masalah dengan bisnis money game itu, akhirnya yang jadi image negatif adalah bisnis jaringan. Karena masyarakat kita, ini saya kasih tahu ya, mereka mencap bahwa bisnis yang ada cari-cari orangnya itu semua disebut bisnis jaringan. Tapi tidak selalu, Bapak Ibu sekalian. Tidak selalu bisnis yang cari-cari orang itu adalah bisnis jaringan. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, di mana ada bisnis di muka bumi yang tidak cari-cari orang? Semua bisnis di muka bumi ini cari-cari orang, tapi tidak semua bisnis jaringan. Ya, Anda kalau kerja di bank Anda juga cari orang, ya kan? Oke, kalau Anda sekarang jalanin misalnya bisnis batu bara misalnya, Anda cari orang juga. Ya, kenapa? Anda cari orang yang gali, Anda cari karyawan yang bekerja, Anda cari orang yang beli dan sebagainya, cari orang semua. Tapi apakah semuanya bisnis jaringan? Ya tidak juga. Nah, sama dengan hal ini. Jadi money game itu adalah bisnis yang tidak ada produknya, bisnis yang cuma putar-putar uang. Ya, saya mau kasih contoh Anda, sesuatu kasus yang sudah terbukti bahwa itu adalah money game dan yang ownernya sudah dipenjara. Ya, banyak kasus-kasus lain tapi belum selesai. Ya, artinya banyak yang belum selesai proses sidangnya, masih dalam proses dan sebagainya. Tapi ini sudah inkrah, ya, sudah dalam penjara ownernya. Yaitu First Travel. Anda tahu First Travel? First Travel itu adalah travel umroh, ya, menjual paket umroh seharga 14 juta. Ya, di mana orang dijanjikan bisa umroh dengan 14 juta. Menggiurkan kan? Sangat menggiurkan memang. Ya, jadi money game itu pasti penawarannya menggiurkan. Karena kalau nggak menggiurkan orang nggak mau ikut, sahabat sekalian, ya. Nah, lalu gimana ceritanya? Konsepnya kok bisa 14 juta bisa berangkat umroh? Ternyata modusnya adalah untuk memberangkatkan satu orang, maka harus ada 3 orang yang mendaftar baru di belakang untuk memberangkatkan satu orang. Jadi modusnya begitu. Anda bayangin, jadi ada 3 orang, jadi 3 kali 14 juta. Nah, satunya 14 jutanya itu dipakai untuk berangkat yang pertama. Ya. Ya, kelebihannya satu orang dipakai untuk berangkat yang pertama. Nah, kemudian sisanya yang dua lagi, yaitu 14 juta kali 2 itu diambil sama owner. Ownernya pegang untuk operasional, untuk kekayaan dia pribadi, ya kan, ya pokoknya untuk melancarkan bisnisnya lah, untuk biaya promosi dan sebagainya, ya kan, sehingga ownernya kan kaya raya, wah uangnya triliunan, ya kan, omsetnya triliunan, rumahnya segedong-gedong mewahnya, ya. Nah, jadi intinya putar-putar uang. Jadi satu orang yang berangkat itu harus ada 3 orang yang berangkat yang daftar di belakangnya. Selalu seperti itu. Nah, makin lama makin banyak. Ini saya lihatkan tabelnya. Kalau ada 9 orang yang harus berangkat, maka di bawahnya harus ada 27 orang yang mendaftar. Untuk memberangkatkan 27 orang, berarti harus ada 81 orang yang mendaftar. Untuk memberangkatkan 81 orang, berarti harus ada 248 orang yang mendaftar. Harus ada seterusnya 729, 2187. Dan terakhir, untuk memberangkatkan 6561 orang, harus ada 19.000 sekian orang yang mendaftar. Anda perhatikan baik-baik. Nah, kenapa satu saat bisnis money game itu pasti scam atau tidak bisa beroperasi? Karena jumlahnya makin besar. Contohnya begini. Kalau sudah ada 6.561 orang yang berangkat, sekali lagi, berarti harus ada 19.000 orang yang mendaftar baru. Di mana uangnya diputar untuk berangkatkan yang 6.000 tadi kan. Tapi kalau seandainya tidak ada orang yang mendaftar sebanyak 19.000 atau kurang dari itu, misalnya cuma 10.000 gitu, pasti yang 6.000 itu juga akan bermasalah untuk berangkat umroh. Nah, ini yang terjadi. Ya, jadi ketika tidak ada member baru, mereka akan bermasalah. Ya. Nah, itulah bedanya money game dengan bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu bicara jual produk, Bapak Ibu sekalian, ya. Seandainya saat ini bisnis jaringan Anda tidak ada penumbuhan member baru, Anda cek baik-baik ya. Kalau seandainya saat ini bisnis jaringan Anda tidak ada penambahan member baru, apakah bisnis jaringan Anda akan tetap ada atau tidak? Anda cek di situ aja. Ya, kalau ternyata bisnis jaringan Anda masih tetap jalan, ya, artinya itu bukan money game. Artinya mereka hidup dari penjualan produk.
Kenapa? Karena bisnis jaringan yang benar, produknya itu pasti ada dan berkualitas, sehingga ketika digunakan bermanfaat, itu akan terjadi namanya repeat order. Jadi ketika tidak ada member baru sekalipun, bisnis jaringan itu tidak masalah. Kalau yang benar loh ya. Kenapa? Ketika ada repeat order, maka bisnis jaringan itu akan tetap ada Bapak Ibu, tetap eksis. Nah, itulah bedanya antara bisnis money game dengan bisnis jaringan. Sekali lagi, Anda harus paham ini. Dan Anda harus bisa menjelaskan ini untuk bisa membereskan paradigma masyarakat berkenaan dengan hal ini. Lalu paradigma berikutnya adalah, wah bisnis jaringan itu kan bukan bisnis jangka panjang. Itu loh banyak bisnis jaringan yang tutup dan sebagainya. Mereka kasih contoh-contoh. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu kepada Anda. Kalau Anda mau bisnis, Anda mau belajar dan ikut kepada bisnis yang sukses atau yang gagal. Saya yakin Anda pasti mau ikut bisnis yang sukses. Anda tidak mau jadi gagal kan? Contoh, Anda sekarang mau bisnis laundry misalnya. Anda cek di luar sana, berapa banyak orang yang bisnis laundry dan gagal? Banyak Bapak Ibu sekalian ya. Tapi apakah dengan itu Anda mau stop bisnis laundry? Ya tentu tidak dong. Anda pasti belajar pada bisnis laundry yang sudah berhasil. Sama dengan bisnis jaringan. Bisnis jaringan Anda juga harus seperti itu ya. Ini kita lihat, ini beberapa nama besar bisnis jaringan yang sudah jangka panjang, yang sudah puluhan tahun di dunia. Ya, Anda lihat Amway sejak 1959. Anda bisa bayangin, Amway sudah 1959 sampai sekarang. Ada Avon, ya ada Herbalife dan sebagainya, Tupperware, New Skin dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh sukses bisnis jaringan yang ada di dunia Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau saat ini bisnis jaringan Anda belum ada di sini, Anda lihat baik-baik berapa usianya dan lihat visi misi perusahaan. Mereka mau ke arah mana? Kalau mereka punya visi misi yang besar dan Anda lihat semuanya berkomitmen dari manajemen, owner dan sebagainya, Anda lihat baik-baik ya, mereka akan menuju ke besar. Ya, jadi Anda bisa pilih bergabung dengan bisnis yang sudah besar atau bergabung dengan bisnis yang baru memulai tapi memiliki visi yang besar. Anda bisa memilih Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi, tentunya Anda harus mengecek juga semuanya. Anda harus yakini dulu bisnis jaringan ini arahnya jangka pendek atau jangka panjang. Tapi kalau ada orang yang bilang bisnis jaringan jangka pendek, mereka salah besar. Karena begitu banyak bisnis jaringan yang sudah puluhan tahun dan masih ada sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Berikutnya ada lagi yang bilang bisnis jaringan itu kan cuma bisnis sampingan gitu ya. Cuma ya modal tambahan-tambahan penghasilan dikit aja. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu Anda, bisnis jaringan itu bukan bisnis ece-ece. Bisnis jaringan itu bukan bisnis sampingan. Begitu banyak orang di muka bumi ini yang menghasilkan penghasilan miliaran, puluhan miliar setiap bulannya dari sebuah bisnis jaringan. Ya, ini satu contoh saja. Ada seseorang ibu rumah tangga bernama Kim Hui dari Amerika Serikat. Beliau hari ini memiliki penghasilan dari bisnis jaringan 12,5 miliar setiap bulan. Anda bisa bayangin 12,5 miliar per bulan. Ya, dari seorang ibu rumah tangga. Dan dia memiliki lebih dari 3 juta jaringan kerja di seluruh dunia. Ya, kenapa rahasianya seperti itu? Rahasianya adalah jaringan kerjanya itu memakai produk. Ya kan, Anda bisa bayangin aja, masing-masing dari setiap jaringannya itu memakai satu produk aja tiap bulan. Berarti kan ada omset 3 juta produk kan. Tinggal dikalikan aja harga produknya. Jadi waktu kerjanya dia punya jutaan jam per hari seorang Kim Hui. Makanya kenapa penghasilannya 12,5 miliar. Jadi yang ingin saya berikan pemahaman kepada Anda semua, bahwa pemasaran jaringan itu bukan membentuk jaringan penjual, tapi membentuk jaringan pelanggan. Itulah bisnis jaringan yang benar. Ya, bisnis jaringan bukan membentuk jaringan penjual, tapi membentuk jaringan pelanggan. Satu orang yang bisa menjual 100 barang akan keok tidak bisa menjual 100 barang kalau tiba-tiba dia sakit. Tapi kalau Anda punya 100 jaringan yang masing-masing pakai satu produk, ya, seandainya satu orang sakit, nggak ada masalah. Masih ada, tetap ada 99 omset pemakai yang lain. Itu konsepnya Bapak Ibu sekalian ya. Dan Anda bisa kasih contoh, mungkin upline leader Anda yang sudah punya penghasilan luar biasa. Anda bawa buktinya, ya, bawa bukti bonusnya, perlihatkan kehidupannya seperti apa. Ya, Anda kasih contoh kepada orang yang ngomong seperti ini. Ya, kalau menurut saya kok tidak ya, karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, begitu banyak orang yang punya penghasilan luar biasa dari bisnis jaringan. Jadi bisnis ini bukan penghasilan sampingan. Lalu berikutnya sahabat sekalian, pandangan masyarakat kita yang mengatakan bahwa bisnis jaringan itu haram. Ya, jadi bisnis jaringan itu haram. Nah, kadang-kadang masyarakat kita itu belum tahu makna haram sebenarnya bagaimana terhadap sebuah bisnis jaringan. Ternyata kadang-kadang saya kebetulan pernah punya pengalaman berkonsultasi dengan para tuan guru yang ada di daerah NTB. Saya tanya, kenapa kok teman-teman muslim itu kadang-kadang ngomong bisnis jaringan itu haram? Ternyata mereka berkata bahwa bisnis jaringan itu haram. Itu gara-garanya adalah satu,
Mereka menganggap bisnis jaringan itu merugikan orang lain, ya merugikan downline. Dan mereka menganggap bisnis jaringan itu harganya itu udah di-markup tinggi sekali. Kemudian mereka menganggap bisnis jaringan itu penipuan karena sering mendengar banyak sekali bisnis jaringan tutup, memakan korban dan sebagainya. Ya, nah sahabat sekalian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berarti yang mereka bilang bisnis jaringan itu berarti kan bukan bisnis jaringan, tapi money game kan? Nah oleh sebab itulah makanya kata-kata haram ini sebenarnya sumber awalnya, sumber mulanya adalah pandangan-pandangan negatif terhadap bisnis jaringan yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada Anda bahwa bisnis jaringan yang benar itu tidak haram Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ada uang, ada barang, akadnya sudah sah dalam penjualan secara Islam. Betul ya? Ada uang, ada barang. Nah kalau nggak ada barangnya, nah itu bisa dikatakan haram. Karena nggak ada barangnya. Tapi ini jelas barangnya ada, fisiknya ada, Anda bisa lihat, Anda bisa pegang, Anda bisa perjualbelikan. Yang kedua, barangnya berguna dan bermanfaat. Ya kan? Bukan barang haram. Ya kalau barang haram kan barangnya barang ilegal. Contoh, Anda sekarang jualan produk bisnis jaringan misalnya barangnya ilegal. Ya, misalnya ganja yang dikemas jadi permen, misalnya Anda jual, nah itu haram. Jelas itu haram ya. Kemudian transaksinya jelas tidak goror. Jadi jelas sekali transaksinya. Anda lihat baik-baik. Anda jual sekian, Anda dapat sekian. Anda rekrut sekian, Anda dapat sekian. Ada perkembangan sekian, Anda dapat sekian. Semua sangat jelas dan clear secara sistem, tidak goror. Kemudian tidak merugikan orang lain, justru bisa memberikan perubahan hidup kepada banyak orang, memberikan peluang bisnis kepada banyak orang, memberikan manfaat terhadap kebutuhan orang yang butuh atas kesehatan dan yang lain-lain sahabat sekalian. Ya, Anda harus jelaskan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda bisa jelaskan ini, pandangan mereka terhadap bisnis jaringan itu yang haram itu pasti hilang dan sirna. Dan tentunya Anda jelaskan juga yang sebelum-sebelumnya yang sudah ceritakan tadi. Karena biasanya pandangan haram itu sumber muasalnya adalah paradigma-paradigma yang sebelum ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Anda melakukan semua handling objection atau menjawab semua keberatan-keberatan tadi, lakukan lagi pertanyaan trial closing. Ya, selalu lakukan lagi pertanyaan trial closing. Anda lakukan berulang-ulang gak masalah. Tujuannya apa? Agar Anda bisa closing. Tanya lagi. Setelah Anda jawab semuanya, baik Pak Budi mau transfer hari ini atau besok? Pak Budi mau transfer lewat BCA atau Mandiri? Pak Budi mau paket yang besar atau yang kecil? Ya, Pak Budi boleh pinjam KTP-nya? Ya, Pak Budi silakan isi ini untuk tanda tangan. Ya, dan seterusnya. Anda bisa lakukan trial closing seperti itu agar Anda bisa closing sahabat sekalian ya. Saya pastikan kalau Anda lakukan ini Bapak Ibu sekalian, Anda akan bisa closing dengan cepat dan efektif. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian sesi saya kali ini berkenaan dengan bagaimana caranya Anda melakukan follow up ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas pada sesi berikutnya adalah teknik closing. Ya, closing bagaimana meng-closing benar-benar orang sampai jadi. Ya, join dan bukan hanya sekedar join tapi juga menjalankan bisnis ini ya. Jadi, follow up adalah awal ya daripada pengembangan bisnis Anda berikutnya. Ya, kita akan ketemu di sesi berikutnya obat ke-6 yaitu teknik closing. Salam dahsyat, salam kaya raya.